warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala azza wa jalla fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada para sepuh binisbah ingkang senantiasa kita muliakan, pengurus DKM, nek cara riyin itu takmir, sekarang tambah keren DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, awit ketua dan segenap jajaran yang kami hormati. Imam besar Masjid Al-Manar, imam besar atau imam utama Pak? Imam besar Ustadzuna Tamim ingkang tansah kula ta'zimi, kula mulyakaken, dan segenap para bapak ibu jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki nek cara pesantren Pak Ibu, niki Mbah Yai niku riyen weling. Jom nek kowe sesuk ngisi ngaji ya dijawil. Disapa? Ya, dijawil Pak. Kalau kenapa? Karena itu bagian dari adab. Al-adabu qabla ilmi. Adab didulukan sebelum ilmu. Niku kadang nganti kabeh dijawil Pak, waktune nganti entek niku lho, kabeh teng tredhi niku dijawil. Itu. Kadang nek sampeyan jawil, maka Pak ini bagian dari adab, maka butuh kesabaran. Ya rakyatan mungkin 5 menit untuk menjawil satu persatu. Bahkan kalau ada yang belum dijawil, maka semoga tidak mengurangi kehormatan dan penghormatan kami. Sepisan mari kita senantiasa tidak lekang untuk kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang senantiasa Allah curahkan. Terlebih nikmat yang berupa iman Islam, dan nikmat yang memang paling kita senantiasa syukur, nikmat kita masih berada dalam iman. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu, kita sudah masuk di akhir-akhir Ramadan, yakni penggalan yang ketiga. Kita masuk pada Ramadan, yakni 10 hari yang terakhir. Kemarin sudah kita masuk pada tanggal ke-20, kemudian hari ini masuk ke tanggal 21. Senajan gumantung lay ngitung awit tanggal pinten gimana ini. Jadi karena mulainya Ramadan ada 2 versi, maka setiap malam ganjil semua Pak ini. Gimana? Berarti ben wengi ganjil semua. Kenapa? Karena tergantung versi ganjil dari arah pandang mana. Tapi tidak masalah, karena perbedaan merupakan sebuah hasanah yang menunjukkan satu, yakni rahmat yang perlu kita syukuri. Tapi dari penghitungan kita, insya Allah ini masuk hari yang ke-21. Para bapak ibu, kita akan sampaikan satu materi yang cukup perlu kita kembali segarkan, yakni i'tikaf Ramadan untuk menghidupkan semangat ubudiyah. Kadang kita bertanya, apa yang dimaksud dengan ubudiyah? Dalam mustalahat ihsan atau akhlak, maka ada 3 istilah bapak ibu, ada 3 term mustalahat. Yang pertama adalah abdun atau amatun, yang kedua ibadatun, yang ketiga ubudiyatun, yang keempat ubudun. Ini kalau kita telisih satu persatu akan kita dapatkan makna yang dimaksud. Yang pertama adalah abdun. Abdun itu adalah hamba. Maka kula panjenengan termasuk Abdullah, yakni hambanya Allah, atau amatullah, hamba perempuan milik Allah.
Jadi kalau laki itu abdun, kalau perempuan itu amatun. Kemudian jamaknya ibadun, yakni hamba-hamba. Kemudian perilaku hamba kepada Allah itu disebut dengan ibadatun, yakni ibadah. Bapak Ibu, terkadang ada ibadah yang melahirkan ubudiyah dan terkadang tidak, karena ibadah itu baru perilaku hamba kepada Rabbnya. Contoh panjenengan suwau nindakake salat jamaah subuh, itu ibadah, itu perilaku Mbak Ibu. Kita dari fajar tadi sudah ngeker dan berniat untuk berpuasa di hari ini pun juga ibadah. Maka perilaku seorang hamba itu disebut dengan ibadah. Kemudian kadang ada orang yang berhenti di ibadah tetapi tidak melahirkan ubudiyah. Apa itu? Ubudiyah ialah semangat merasa bahwa dirinya itu selaku hambanya Allah yang harus senantiasa memuliakan dan mentaati perintah-perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan ubudiyah. Kalau badhe nyaosi contoh Bapak Ibu, wong sing ibadah ning ora melahirkan ubudiyah. Apa contohnya? Lebar nglakon ibadah terus ning ati nepuk dodo, iki lho aku iso tangi wengi tatas salat 11 rakaat ditambah 2 rakaat yakni salat iftitah. Maka lebar salat dia kemudian menepuk dada, inilah ahli ibadah. Yang lain dong ngleketer kabeh ora tangi. Dia ramung ibadah ngasorke orang yang tidak bangun, Pak. Maka ibadahnya belum melahirkan ubudiyah. Ada lagi contoh misal nyata, selesai dari sholat kemudian pulang nyangking sandal orang lain. Ini contoh orang beribadah tetapi belum melahirkan ubudiyah. Ibadahnya masih seputar berhenti di ibadah saja, belum melahirkan ubudiyah. Contoh yang lain Bapak Ibu, ada seorang yang gagah itu masuk ke masjid, kebetulan berseragam tentara, tapi saya kurang tahu ini tentara betul atau hanya seragamnya saja, karena kadang sekarang zaman sekarang Pak, itu seragam bisa dibeli di pasar loak, seragam polisi, seragam TNI bisa begitu. Ada orang gagah tentara itu masuk ke masjid, waktu itu harinya Jumat. Karena rumong so gagah gede dhuwur, Jumat kotak infak itu berjalan. Kebetulannya dia duduk di sebelahnya orang yang cacat, jalannya pincang. Jadi datangnya ketaklian itu pincang sebelahnya. Si tentara yang gagah ketika kotak infak berjalan, dia sudah rumong so, ini infak saya paling banyak. Ngerogoh kantong pakai ijo. Apa itu Bu? Ijo itu. Apa duit? Ngeluarkan duit hijau 20.000, dia merasa saya paling banyak, paling yang lain 2000-an gitu. Nah ketika kotak tadi lewat di depan orang pincang tadi, ternyata orang pincang tadi ternyata ngeleboni kotak infak tadi itu berapa? 30.000, karena ketok hijau dan merah. Wah, masa orang gagah kalah dengan orang pincang. Akhirnya dia ubah haluan, yang tadinya rencana 20 dia masukkan kembali, dia rogoh yang berwarna biru. Mesti apa? Berapa? 50.000 belum itu. Yang penting rakeno kalah karo wong pincang. Maaf ini. Ketika sholat Jumat berakhir, semuanya keluar. Bapak yang gagah tadi itu keluar ke luar masjid, kemudian dia marah-marah. Kenapa? Karena sepatunya hilang. Dia merah mukanya, marah-marah. Ini takmirnya ini kurang jigos, tidak bisa melindungi konsumen ini. Masa sepatu saya hilang? Dia marah-marah gitu, marah-marah betul itu, sampai gebrak-gebrak pintu masjid itu. Ketika marahnya memuncak, ternyata orang pincang tadi keluar dan bertanya, Pak, wonten menapa kok radi duka niki? Dia mengatakan, lah gimana? Saya sudah keroyo infak 50.000 ning malah sepatu saya raib itu. Maka bapak yang pincang tadi mengatakan, Pak, mbok yo sing sare, namun kelangan sepatu kok duka, wong kula kelangan sikil mawon ikhlas. Maka dia sadar, Pak,
Ini orang pincang ini kelangan sikil saja tidak marah-marah, ini kok kelangan sepatu marah-marah. Akhirnya dia sadar, Masya Allah, betapa kalah saya dengan orang pincang ini. Bapak Ibu, ini contoh ibadah yang tidak melahirkan ubudiyah. Maka kembali, mari kita ketika ibadah itu jangan hanya surahnya saja Pak, bentuk perilakunya ning dihayati, betul-betul dinikmati, dan kita betul-betul merasakan kehambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, banyak di hasan-hasan pesantren dikisahkan tentang ibadah yang ternyata belum melahirkan sebuah ubudiyah. Maka tema ini memang kita khususkan agar iktikaf kita bisa melahirkan semangat kita berubudiyah. Ini baru dua contoh ya. Tadi pertama adalah orang sholat kemudian sombong nepuk dada. Yang kedua orang sholat kemudian ngambil sandal orang lain. Yang ketiga seorang yang gagah kalah dengan orang pincang. Kenapa? Karena ibadahnya belum melahirkan ubudiyah. Yang keempat Pak, ibadah mengantarkan kesadaran penuh yang akhirnya mendatangkan semangat ubudiyah dan dia meninggalkan kezaliman. Ini sebelum ke tema khusus, ini kalau perwakani untuk tasawur agar kita tahu bisa mencerna itu. Yang keempat Pak Ibu, di pesantren ada seorang santri senang dengan garwane kiai. Ini kira-kira beradab tidak itu? Santri nyenengi garwane kiai. Maklum kenapa? Karena garwane Pak Kiai masih muda. Kalau jerengi kumbahan di depan rumah, santri tiap kali lewat mesti meruh, Bu Nyai jerengi kumbahan. Padahal witing tresno jalaran saka kulino. Ketika dia sering lihat maka tumbuhlah rasa cinta. Ketika cinta menggelora maka dia harus sowan ke kiai kemudian matur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye cung kok rene? Ning pondok itu cung kok rene ana apa? Ngapunten Pak Kiai, ngapunten saestu. Ana apa ngapunten? Ngeten lho. Kula jujur mawon, kula niku seneng kalih garwane panjenengan, tak pe angsal mboten. Masya Allah, Kiai Pak, seorang yang pandai menahan marah. Nek kula jenengan keplak langsung mboten. Mboten Bu. Iki salat keplak langsung itu, busir. Pak Kiai di tengah kemarahannya dia tahan betul. Karena apa? Dia ingat hadis apa yang mengatakan, ini biasa di TK itu diajarkan, la taghdab falakal jannah, jangan engkau marah maka bagimu surga. Gitu, ditahan kok. Pak Kiai kemudian ngendika, "Jong, nek kowe panci seneng karo bojoku, arep mopek to?" "Nggih, Yai." "Nangsal niku." "Ya kena. Ning ngono syarate." "Napa syarate?" Wah, semangat itu. "Syarate kowe kudu dadi makmum ning mburi aku selama sebulan penuh dan tidak boleh ketinggalan rokaatnya." Si santri wah gampang nih, hanya jadi makmum kiai orang telat setiap waktunya. 5 waktu ora kena telat, tekane kudu nomor 1, posisi persis ning buriku. Nek sepisan wae kok telat, bojoku ora tak wehke. Ngoten Pak. "Siap Yai, kapan mulai?" "Besok subuh." Waduh, langsung dia besok subuh suruh datang ke masjid jadi makmumnya Pak Kiai, tidak terlambat dan di belakang persis Bapak Ibu. Subhanallah, karena semangatnya 45 maka santri bersiap-siap sebelum azan sudah di belakang pengimaman. Kenapa? Karena semangat untuk ngepek garwane Pak Kiai. Gimana? Ini kisah nyata jemaah sekalian. Karena kalau orang sudah cinta kan buta Pak. Maka mari hati-hati kalau jenengan punya garwa maka dijaga. Ojo nganti diseneng karo tanggane Pak. Hati-hati betul ini. Ya. Betul, mulai start subuh itu selama sebulan utuh Pak itu. Santri mempeng, pokoknya setiap waktu sholat mesti sudah jingik di situ. Apa? Sholat di belakang Pak Kiai. Berjalan 5 waktu atas, 10 waktu, 30 waktu, jalan 3 hari tatas, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu rampung, kemudian sebulan persis dia sholat di belakang Pak Kiai. Akhirnya si santri ini tumbuh kesadaran Pak. Setiap kali sholat
Ya, di belakang kiai dia sadar, aduh kok aku ora kalap yo. Nek basa paraan ora kalap yo, Pak. Aduh aku kok menungso ora kalap yo. Masa kok nyenengi garwane kiai? Kan kiai kan bapakku dhewe. Waduh, nangis Pak, nangis itu anak itu. Kemudian Pak Kiai sudah nunggu di rumah. Kenapa? Karena sudah genap sebulan gitu. Arab kayak bojone itu loh Bu. Kemudian sang santri datang, ya, datang langsung nubruk Kiai, sungkem minta maaf betul. Yai estu kula nyuwun ngapunten, kula pun teranya sebab kula santri kok seneng karo garwane Kiai. Nangis Pak itu. Ya, betul-betul kula nyuwun pangapunten Kiai gitu. Akhirnya apa? Ternyata ibadah sebulan penuh di belakang Pak Kiai, sholat setiap waktunya tidak telat, melahirkan semangat kesadaran ubudiyah bahwa itu perbuatan yang jelek, yakni perbuatan mencintai istrinya seorang kiai. Bapak Ibu, itulah Pak. Maka apa? Ibadah harus melahirkan ubudiyah. Pramila hasil dari tarbiyah Ramadan dan tarbiyah yang lain di ibadah melahirkan insan-insan yang tawadhu. Tawadhu Pak. Petuk sapa mawon menghargai. Ketika dia kepetuk orang yang lebih kecil, yang lebih muda, dia mengatakan pemuda ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Kalau petuk orang yang lebih sepuh mengatakan orang sepuh ini amalnya lebih banyak dibanding amal saya. Itulah ubudiyah. Yang keempat adalah ubudah. Jadi abdun, hamba ya, perbuatannya ibadah melahirkan ubudiyah, dan ubudiyah kemudian meningkat jadi ubudah. Apa itu? Ibadah yang sudah terpatri dalam jiwa seseorang, semangatnya sebagai hambanya Allah. Kalau orang sudah punya ubudah, dia tidak merasa dia sebagai siapa-siapa. Maaf, ketika dia kaya mengatakan yang kaya itu adalah Allah. Kalau dia pintar, dia mengatakan alim dan pintar itu pun ilmu yang memberikan Allah. Kalau dia ganteng ayu, dia mengatakan ganteng dan ayu ini Allah yang memberikan. Maka tidak muncul kesombongan sama sekali. Bapak Ibu, nek Allah ngersake wong sugih nika iso melarat dadak. Bisa nggak Bu? Wong sugih bisa melarat dadak. Gampang caranya, banyak jalan menuju ke Roma. Ya betul. Banyak Pak. Betapa banyak orang yang pandai diputar klik akalnya, jadi kentir, ada tidak itu? Ada, hilang ilmunya. Betapa banyak orang yang ganteng ayu ketatap cagak, melesok irunge, hilang gantengnya. Maka apa? Kembali kelebihan, jangan melahirkan kesombongan. Inilah yang akan diproduk dari iktikaf. Apa? Iktikaf Ramadan untuk menghidupkan semangat ubudiyah. Dengan kita bertekun di masjid, bermuhasabah, melang-melang awak dewi, banyak berzikir, ibadah, akan menghidupkan semangat ubudiyah. Jemaah sekalian, kemudian kita masuk pada yakni i'tikaf. Itu i'tikaf Ramadan melahirkan, menghidupkan semangat ubudiyah. Sebelum ke sana Bapak Ibu, kenapa setiap ilmu perlu kita dalami sebelum kita beribadah? Kata Al-Imam Ibnu Ruslan dalam syair kitab Zubat beliau, ini para bapak yang sepuh, ibu sepuh mesti menangi, karena di zaman dulu ada sekolah Arab. Saya kurang tahu di Paraan ada Pak, sekolah sore. Kalau Pantura ada Bu, mesti di Pantura. Kenapa kok orang Pantura nek kemana-mana Pak mesti sama Quran? Karena esok madrasah ibtidaiyah, sore sekolah sore. Jarang orang Pantura sing ngrasa maca Quran itu Bu. Nggih. Sak dugal-dugale orang Pantura Pak mesti sama Quran. Mengapa? Karena paginya sekolah formal, kemudian sorenya sekolah Arab. Di Pantura begitu. Ya, baik itu kalangan Muhammadiyah, kalangan Nahdlatul Ulama sama. Nah, di kitab itu disebutkan lewat bait syair Syekh Asami, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena untuk memudahkan hafalan ilmiah itu pakai bait-bait syair para ulama itu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, maka setiap orang yang
beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya tertolak dan tidak diterima. Ini di pondok gitu Bu, di pondok manapun gitu. Kalau jenengan di pondok Kauman ya, Kauman Paraan, tanya, tahu itu apa kitab Zubat? Ya di pondok itu biasa. Kalau pondok lama loh Pak, Paraan Kauman, pondok Perapat Keranggan, pondoknya Mbah Haidar, Mbah Minan ini mana? Bamburuncing, tahu Pak itu. Tapi di pondok kita, pondok Muhammadiyah, belum semua. Tahu kenapa? Karena pengajaran kitab-kitab lama itu memang tidak begitu ditekankan, karena sekarang yang lebih dikaji kitab-kitab putih gitu. Nah kitab kuning buatan Bu, tapi ya ini hasanah keislaman begitu, maka lengkap itu. Jemaah sekalian, kita akan kaji bagaimana keilmuan berkait dengan i'tikaf agar kita tahu dan tidak sasar susur dalam beribadah. Yang pertama, i'tikaf pengertian yang perlu kita dalami. Yang pertama, i'tikaf lughatan secara makna bahasa adalah al-makthu, as-sakanu sama, yakni berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Tapi ini secara makna bahasa, karena kadang orang salah paham dengan mengatakan masa saya betah ning masjid kurang meneng tok itu. Yang dimaksud dengan diam itu maknanya al-makthu, maknanya pun tinggal di masjid selama dia beriktikaf dan tidak pergi ke mana-mana. Secara makna istilah, maka Majelis Tarjih dan Tasdid dalam buku Tuntunan Ramadan menjelaskan iktikaf adalah aktivitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang mengharapkan, yang dengannya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggal di masjid untuk beribadah dengan niat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan i'tikaf. Kalau ada Bapak Ibu, ada orang yang lewat di Masjid Al-Manar, kemudian lihat ada tingkat 2 ya, dibaca Pak, TK Murni 2 gitu. Atasnya ada Masjid Al-Manar. Saya kemudian naik ke atas, geletek Pak di sini itu. Walaupun dia 24 jam penuh di sini ning niate geletek ngasuh, maka dia bukan orang yang beriktikaf. Mengapa? Karena tidak dikanteni niat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun semata geletek mawon. Napa geletek niku? Ngasuh. Ini orang Jawa itu memang bahasanya lengkap Bu. Ya, karena Jawa itu luar biasa Pak. Ternyata Jawa tidak cuma suku Jawa saja. Jawa ada 4 suku jamak sami. Ada Jawa, ya Jawa Mensrem ya, Solo, Jogja, Temanggung. Ada Jawa Ngapak, Jawa Banyumasan, itu Hasan loh Pak. Ada Jawa Tengger, dan ada Jawa Bawean. Bawean itu suku Jawa di utara Gresik. Kalau jenengan nyebrang ke Gresik ngalor, itu ada Pulau Bawean Pak. Itu orang Jawa, tapi bahasa sudah bercampur antara Makassar, Bugis, Madura, dan Jawa. Ini kayaknya orang Jawa. Bahkan orang Jawa guna ngarane udan. Kalau bahasa Arab kan mator ya, matorun hujan. Kalau hujan lebat matirun, matirotun segot mubalaghah, hujan lebat. Neng nek orang Jawa kalau hujannya kecil kepiur. Nggih. Kepiur. Mangke rada gede teletik. Gimana? Gede melih grimis, paling gede ambres. Ambres kancane deres. Kakang Adi Pak itu mau babakan udan loh Pak, belum yang lain. Maka apa? Ternyata bahasanya amat luar biasa lengkap. Itu hasanah bahasa Jawa. Maka sama tadi itu ngeletek Pak, nek basa iki no ngeletek niku. Layah-layah nggih, napa ngeletak gimana? Senajan 24 jam ngeletak di sini, tapi karena tidak berniat maka dia tidak bisa dikatakan i'tikaf secara makna istilah. Lanjut, jemaah sami. Apa dasarnya? Karena ibadah perlu dasar, tentunya landasan yang mausuf Al-Quran was sunnah, Al-Quran wal hadis asy-syarif, yakni Al-Baqarah ayat 187. Ini kalau Ramadan biasa disampaikan. Kenapa? Karena ayat-ayat berkenaan dengan Ramadan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi, dan janganlah kalian mencampuri mereka para istri itu sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah batas-batas larangan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, demikianlah Allah telah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini landasan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah hadis Kanjeng Nabi dari Ummul Mukminin, ibu kita, sinten? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tafahullah. Sesungguhnya Nabi SAW beliau i'tikaf di 10 terakhir dari Ramadan sehingga Allah mewafatkan beliau. Tsumma takafa azwajuhu mim ba'dihi, kemudian beriktikaf setelah beliau para istri-istri beliau. Rawahu Muslim, hadis Imam Muslim. Maka para istri Rasul pun juga di Ramadan beriktikaf sepeninggal beliau. Bahkan sebagian mereka yakni membuat tandu-tandu di dalam masjid, membuat kemah kecil itu di masjid untuk tempat beriktikaf, tinggal di situ. Waktu pelaksanaan ini biar jelas Pak Ibu. I'tikaf waktunya adalah setiap waktu selama bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Jadi di awal Ramadan pun wenang, sudah boleh Pak. Bahkan di luarnya pun juga bisa atau sunnah. Walaupun yang diutamakan 10 hari yang terakhir. Kanjeng Rasul masuk ke masjid kapan? Setelah sholat subuh tanggal 20 Ramadan. Lalu beliau keluar tanggal 1 bulan Syawal ba'da maghrib. Ini 10 hari natas. Nek kula jenengan meh bakdo ya ora kongang nggih. Napa? Karena mikir macam-macam. Klambine anake, klambine bojone, roti lebaran nih. Akhirnya do berhenti diam i'tikaf di pasar. Ya berhenti kenyang niku. Ini loh. Ini Pak, Nabi ini membuat nek pun 10 terakhir harus pokoknya mriki. Yang kedua, ulama beda pendapat waktu pelaksanaan i'tikaf, apakah sehari semalam 24 jam penuh atau cukup beberapa saat saja. Ternyata ada ikhtilaf sahnya berapa waktu. Yang pertama, kalangan Hanafiyah, pendiri Imam Hanafi mengatakan i'tikaf waktunya adalah lahdzatan, sebentar sudah cukup. Lahdzah, masuk masjid niat mboten ketang setengah jam i'tikaf sah, dan lamanya tidak dibatasi. Sedangkan Mazhab Malik mengatakan, Malikiyah Jamaah Sami, i'tikaf minimal yauman wa lailatan, sehari semalam 24 jam. Contoh, jenengan masuk masjid ba'da subuh jam 5 niat i'tikaf, maka keluarnya besok pagi jam 5 pagi. Nek nanti mau niat subuh nggih i'tikaf kok jam 8 tanggane sripah terus bali layat, maka batal. Sebab syaratnya 1 hari 1 malam. Lalu bagaimana tarjih mensikapi? Maka tarjih berpandangan dengan memperhatikan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa i'tikaf dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu. Tarjih mengatakan 1 jam boleh, 2 jam bisa, 3 jam tidak mengapa, dan seterusnya, dan boleh juga dikerjakan 24 jam. Contoh Bu, ada orang yang berniat, saya tak niat ya Allah i'tikaf nanti bar sholat raweh jam 8 ting, bahkan diniat jam sholat raweh sudah niat i'tikaf sekalian, nanti saya keluar dari masjid jam 10 malam, jam 10, maka dihitung dari dia berniat sampai jam 10. Kalau sebelum jam 10 kok keluar masjid, maka i'tikafnya batal. Maka tergantung niatnya. Kalau jenengan misalkan datang ke Masjid Kauman Jogja atau ke Jogokarian Jogja, kan ada paket 10 hari penuh bayar 200.000 Bu. Nerin atau 50 niku. Berniat saya manggrok di masjid 10 hari penuh, ternyata baru dapat 5 hari ada susulan dari rumah. Pak, ini Pak D itu
ya, dia pulang ke keparaan, maka i'tikafnya batal. Kenapa? Karena dia keluar selama rentang waktu belum berakhir. Maka mari kita lihat kemampuan kita berapa jam bisa i'tikaf. Maka sah kalau tarjih itu. Maka tidak salah orang i'tikaf itu misalkan ngambil jam 12 malam tekan jam 2 sah, Pak. Neng kalau ingin utama ya 10 hari penuh di masjid. Neng bagi yang punya kemampuan dan kesempatan. Kami di Kulon Progo, Bapak Ibu, Ketua PDM angkatan yang lalu, beliau mandegani i'tikaf 10 hari penuh di masjid, Pak. Ketua PDM-nya nyanggongi di situ. Pokoknya nek wis Ramadan terakhir, saya kata beliau Ketua PDM, saya nggak kemana-mana di masjid itu. Awalnya sing derek namung tiang 8. Tahun berikutnya jadi 15, berikutnya 25, terus meningkat. Kenapa? Karena ketua PDM-nya di situ, manggrok itu. Itu jadi yang langsung mandegani ketua PDM Kulon Progo waktu itu, dan terus diteruskan setelah angkatan kami dan yang lain sampai hari ini. Tempat i'tikaf, Bapak Ibu, sebelum kita sebutkan agar lebih gamblang, dalam istilah kita ada dua istilah. Yang pertama ada istilah masjid dan musola. Kalau gede ya berarti masjidnya, cilik berarti musola. Atau bahasa mudanya, kalau besar untuk sholat 5 waktu plus Jumatan maka masjid, kalau hanya untuk sholat rawatib saja tanpa Jumatan maka istilahnya musola. Dalam bahasa Arab kedua-duanya masjid. Bedanya apa? Kalau yang untuk Jumatan disebut masjid jami', sedang untuk sholat biasa tanpa Jumatan maka disebut dengan masjid biasa. Nggih langgar, Pak. Itu pun masjid kalau digunakan apa? Sholat 5 waktu. Tetapi yang dimaksud musola yang tidak bisa untuk i'tikaf ialah musola yang tidak digunakan sholat 5 waktu. Contoh musola di dalam rumah, musola di kantor, bangunannya masjid di sekolahan, misalkan masjid bangunannya ada kubahnya kok, ini hanya duran saja, maka itu bukan masjid, itu musola. Walaupun perahupane masjid, tapi itu hakikatipun musola. I'tikaf jemaah sami, i'tikaf ini tempat pelaksanaan di masjid. Tarjih mengatakan lelaki wanita sama, i'tikaf itu di masjid. Menika pendapat tarjih. Kalau yang lain ya mau ngomong ini i'tikaf biasa. Yang kedua, masjid yang dapat dipakai untuk i'tikaf sangat diutamakan masjid jami'. Karena sana nek Jumatan orang kudu metu saka masjid. Dan tidak mengapa i'tikaf dikerjakan di masjid biasa, itu pun juga sah. Nanti kalau Jumatan pindah ke masjid jami'. Ning nek wis rampung ora kena bali ning omah Pak kali bojone. Nek kau masjid terus balik kali bojone ya batal mangke iki mboten. Dari masjid rampung kembali ke masjid yang tidak ada Jumatannya tadi itu. Syarat i'tikaf. Syaratnya apa ini? Tentunya jemaah sami, yang pertama muslim. Apa ada Pak orang non muslim kok ngibadah amal soleh? Mungkin parahan tidak ada, tapi kalau jenengan tidak terwonosari Pak Ibu, orang non muslim pun bayar fitrah. Gimana? Saya pernah sekian waktu masih di Jogja itu kita diutus Pak BWM ke daerah terpencil kan dakwahnya. Itu naik Idul Fitri malam-malam orang Katolik datang mbah kaum kula badhe ngaturke fitrah. Bayangkan orang non fitrah niku. Kenapa? Dikira fitrah menika pirukunan. Itu. Nah kemudian ketika perkembangan dakwah semakin dewasa, maka fitrah bukan ke mbah kaum, dipindah ke masjid. Apakah mbah kaum terus gelo? Mboten, mbah kaum diwehi jatah dewi. Jadi tetap ning mbah kaum memberikan bisyarah bebunga, ning fitrah kemudian ke masjid. Nah orang non muslim pun datang ke masjid, Pak. Pak panitia niki fitrah kula. Kan judek Pak itu, panitia itu judek itu, mau diterima kok dia bukan muslim, diterima, mau diterima kok bukan muslim, gimana? Mau ditolak kok mesake, wong dia jalan sekilo Bu itu, mlaku itu dari rumahnya ke masjid, ya, bopong beras 10 kilo itu loh. Nek ditolak kok mesake, nek ditambah kok non muslim, akhirnya disendirikan. Sudah yang muslim disendirikan untuk fitrah, yang non yang dikumpulkan nanti diberikan ke siapa yang bukan angkotnya zakat. Ini contoh, ada orang non yang juga mau beribadah, ning tetap orang kanggo. Kenapa? Karena tidak punya iman dan Islam. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Allah ketengahkan amal yang dia kerjakan lalu seperti debu yang diterpa oleh angin. Itu gambaran orang yang beramal tanpa iman. Yang kedua, balik Pak, baik lelaki dan perempuan.
3. Iktikaf dikerjakan di masjid baik jami atau masjid biasa. Maka syaratnya pun di masjid ini. Tarsih masih mengatakan di masjid, Pak. Kemudian mu'takif berniat. Ya, mu'takif nih kok orang yang beriktikaf dia berniat ketika di masjid memang niatnya iktikaf, bukan geledek kalau wow. Gimana mau geledek rasa. Gitu. Kemudian mu'takif tidak disyaratkan puasa. Artosipun kalau iktikaf di luar Ramadan tanpa puasa maka iktikafnya pun juga sah. Karena mazhab Malik mengatakan iktikaf sah dengan berpuasa. Ini mazhab Imam Malik bin Anas. Artinya orang yang tidak berpuasa boleh mengerjakan iktikaf. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mu'takif. Ini yang tadi kita katakan. Ulama sepakat mu'takif harus tetap berada di dalam masjid dan tidak keluar. Di sini Bu, areal masjid, Pak. Ya, atau terasnya masih masjid itu bisa. Tidak keluar, mungkin keluar ke pasar Paraan, keluar ke SPBU, keluar itu. Itu. Nah, kok cenanangan ini gitu. Nah, ini dulu. Terkecuali mu'takif boleh keluar dengan syarat ketentuan berlaku. Apa? Yang pertama udzur syar'i, alasan syariat syar'i, seperti mengerjakan sholat Jumat. Sebab iktikafnya di masjid biasa bukan masjid jami'. Yang kedua udzur tabi'iyah, hajat manusia biasa. Contoh kraos mangkel niku. Bukan mangkel marah ya, mangkel nahan pipis itu loh. Mangkel, nah, kemudian dia ke toilet, BAB, BAK, termasuk mandi jinabah ketika dia mimpi basah di masjid, Pak. Kan butuh atus itu keluar, tidak masalah. Yang ketiga karena sesuatu yang sangat darurat, contohnya ketika masjidnya runtuh. Kadang orang kepedean, Pak, runtuh rapopo, mati syahid itu kan apa? Terlalu pede. Kenapa? Islam menyuruh menjaga jiwa. Saya teringat ketika gempa Bantul tahun 2006-2005 itu bulan Desember, Pak, kan ada gempa susulan. Itu terjadi di hari Jumat. Gruk terus, Pak. Domplayu. Ya, khotibnya dengan pede, Pak, masuk Pak, jangan keluar, Pak, masuk. Nanti kalau mati syahid kita itu. Loh, lah kok pede banget ini? Apa? Islam menyuruh kita berikhtiar menyelamatkan jiwa. Nek mati dino niku, Pak. Berarti apa? Dia sudah leren beribadah. Nek isih urip masih bisa mengerjakan banyak amal-amal kebaikan. Ini bukan berkait dengan kendel dan tidak, Bu. Gimana? Ini kalau Pak, nek jugruk yang betul gitu loh. Dan tidak membatalkan iktikafnya. Syariat betapa sayang dengan manusia ini. Allah betapa rahman dengan hambani pun, Rahman Rahim. Amalan yang dikerjakan selama iktikaf. Yang pertama, Bapak Ibu, ya dengan nas-nas yang ada itu, Qur'annya, sunnahnya, dan yang lain, maka disimpulkan orang yang iktikaf maka yang dikerjakan mengerjakan sholat-sholat sunnah. Contoh tahiyatul masjid, syukrul wudhu, sholat malam, dan yang lain, termasuk taraweh, sholat malam. Kemudian membaca Al-Quran dan tadarus. Kan kadang ada sampai Ramadan tanggal 20 masih baru dapat 5 juz, Pak. Dewan Bu, arek ngatape ngalu-alu nih kalau kurang selawe juz. Nah, dengan beriktikaf maka dia bisa ngelengke, lebih fokus. Sebab di rumah maka apa? Banyak godaan. Maca Quran teko tamune. Buka Quran anake rewel. Buka Quran bojone rewel gimana? Ora rampung gitu. Ora rampung. Maka apa? Dengan di masjid dia bisa kelar. Ya saya yakin kalau 10 hari itu 25 juz ya ending. Gimana Bu? Ringan. Kemudian berzikir dan berdoa. Mengapa? Karena Ramadan termasuk yakni apa? Waktu yang mustajabah. Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Untuk orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca buku-buku agama. Nah, para yai ini kok riyen iktikaf niku sak gepok kitab digowo Bu niku. Jalalain Ibnu Katsir digowo niku. Ini kiai loh Bu, nek kalau jenengan ajeng maca kitab gundul ya gundul tenanan mangke. Ya maka apa? Ya bacalah kitab gondrong saja. Nek gundul ya jan gundul tenanan mangke Pak. Ya buku yang bisa dibacalah itu. Untuk nyelingi ben mboten saya ketika ngantuk, ketika lelah ya baca buku. Ya bervariasi. Nek ngantuk seren, ngasuh. Tilam apa? Memang di masjid itu tempat boleh untuk tidur. Sekarang banyak takmir yang galak. Galak Pak. Masjid ditulis dilarang tidur di
masjid. Wong zaman Nabi nek wonten sahabat sing perang niku luka, maka apa? Dibawa ke masjid, di istirahatkan di masjid, Pak. Sari teng mriku. Jenengan sing pun haji umrah preso di Masjid Haram dan Nabawi, ajeng gledhek sak paran-paran tilem, ora ana sing larang. Askar tidak peduli, silakan. Asal nek azan qomat yo salat. Nggih mboten. Azan kok sing mekaten disaduk karo askar Ibu. Maka apa? Masjid ini ramah, Pak. Menika. Jadi sama, makanya saya yang bedek, tidak masalah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini iktikaf menghidupkan semangat ubudiyah. Dan ibadah kita tuwa ubudiyah, buatan manekten ibadah mawon. Yang pertama, iktikaf merupakan ibadah yang dengannya bisa menghidupkan semangat ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Mituhu pada Allah, nindake dawuh ninggal cegah. Hal ini dikarenakan dalam iktikaf terkandung fokus dan konsentrasi penuh untuk betul-betul memikirkan ibadah secara lebih khusus dan memutuskan sementara kesibukan memikirkan hiruk-pikuknya urusan dunia. Mohon dipungkel riyen babakan donya, fokus ning ibadah. Niku. Yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa digayuh dengan iktikaf itu, yang bisa diraih, yang pertama meningkatkan kekhusyuan ibadah. Kalau yakin kok nek iktikaf niku Pak, nggih pun niat tenanan, lebih khusyuk Pak. Bahkan nek salat bisa nangis Pak itu. Kemutan biyen nggih ora kalat nggih mboten Bu. Lai bergajul biyen lho kelingan kabeh niku Pak. Nangis. Nek itu ya kemutan kok aku ora tak anjuk karo bojoku, kemutan Bu nangis itu. Khusyuk. Ya menika. Kadang maaf kita malah khusyuknya nek ngitung duit gitu Bu. Tenan niku, para pedagang niku ngitung duit khusyuk Pak. Napa meneh ngitung duit kricik niku lho. Bocah nangis jar kemawon khusyuk niku. Niki sing domatik dari pedagang preso niku. Tenan niku. Yang kedua, memaksimalkan ketaatan untuk mendulang pahala. Apalagi di Ramadan, ibadah sunnah ditingkatkan kelipatan pahalanya. Seakan sama dengan yang wajib. Yang wajib lebih besar lagi. Kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun sing dapat orang mesti sing iktikaf apa? Asal orang beribadah di malam dapat. Ning kan potensinya apa lebih besar karena apa? Konsentrasi. Nek teng griya kan kadang-kadang orang sempat mboten. Turu jam 8 tangi jam 8 nggih mboten. Ora sempat ibadah malam. Kemudian muhasabah total, yang terakhir menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah kanjeng Nabi kita, nek mboten diuri-uri bisa asing Pak, orang tidak tahu ada iktikaf itu. Makaten ingkang bisa kita sampaikan yakni berkaitan dengan iktikaf dalam rangka untuk menghidupkan semangat ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.